Halo semua, hari ini saya akan mencoba berbagi video edukasi terkait dengan XLOOKUP. Apa itu XLOOKUP? XLOOKUP adalah simplify dari kedua formula Excel yang sebelumnya sudah ditemukan. Pertama adalah lookupping yang normal ya, lookup atau horizontal lookup, kemudian ada vertical lookup atau dikenal VLOOKUP. Digabungkan dengan rumus if. Kalau sebelumnya kan cukup panjang nih, kalau if itu tergantung dari logicalnya sendiri mau seperti apa. Apa. Tapi ketika kita menggabungkan antara lookup dengan if itu akan ada formulasi yang begitu panjang. Tapi setelah tahun 2020, Microsoft Excel ini mengeluarkan rumus terbarunya yaitu XLOOKUP, penggabungan antara if dan lookup. Oke, saya akan ambil contoh di mana saya punya satu file nih. Kebayang dong kalau misalkan ada ribuan data, kemudian kita harus mengerjakan if, mengerjakan lookup secara manual, itu akan membutuhkan begitu panjangnya rumus. Tapi dengan XLOOKUP dia bisa melakukan semuanya dengan lebih simpel. Di file saya ini, saya punya dua key, di mana di satu perhitungan itu harus diketahui kategori produknya terlebih dahulu, kemudian subrange-nya terlebih dahulu untuk dapat menghasilkan angka incentive rate. Nah, saya coba mulai aja estimate. Oke, pertama rumusannya dimulai dari sama seperti biasa. XLOOKUP, kita bisa buka kurung. Pertama saya mau tahu dari key yang pertama yaitu subrange. Subrange-nya akan saya sorot sebagai kode kunci atau key-nya titik koma, karena saya menggunakan titik koma. Ada beberapa operating system juga yang menggunakan titik 2, tapi di operating system yang saya gunakan atau iOS kita menggunakan titik koma. Titik koma saya arahkan kepada file lookup-nya atau file masternya. Jadi karena tadi yang pertama adalah key-nya di subbranch, maka kita juga harus menyorot di subbranch itu tersendiri. Oke, di sini saya sorot untuk subbranch-nya. Karena memang kita tidak akan menggunakan update, artinya tidak ada update berkelanjutan dari key-nya, jadi cukup disorot di file kunci yang ada saja dari di sini. Jadi di sini adalah dimulai dari A2 sampai dengan A41. Jangan lupa untuk operasi yang terbatas atau tidak berkelanjutan harus menggunakan string atau Nah, untuk yang kedua, kalau sebelumnya kan kita harus if bertingkat tuh dari satu komponen kedua, komponen ketiga digabungkan dengan lookup, sekali lagi VLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP dan if ini dapat disatukan dengan XLOOKUP. Jadi operasinya cukup simpel. Yang pertama tadi subbranch-nya, yang sekarang kita akan mengoperasikan untuk key yang kedua yaitu produk kategori. Ini tinggal saya tuliskan kembali XLOOKUP, masuk ke produk kategorinya, jangan lupa di koma. Kita kan tadi baru kategorinya, jadi produk kategorinya dulu kita sorot. Di sini saya punya 4 produk kategori, ada 2K atau 2K, 4K, 4K, WM atau mesin-mesin, dan RAC. Jangan lupa sekali lagi di string untuk operasi terbatas. Kemudian, karena kan kita butuh jawaban nih, jawaban dari subbranch-nya apa, produk kategorinya apa, kemudian jawabannya apa. Nah, setelah kita masukkan tadi untuk produk kategorinya, kita masukkan untuk range jawaban. Sekali lagi ini operasi terbatas sehingga diperlukan string, lalu kita tutup dan enter. Nah, Excel itu sudah mempermudah ketika kita melakukan operasi dan ternyata dianggap kurang lengkap, dia akan memberikan suggestion atau apa yang bisa kita lakukan atau rekomendasi operasi. Seperti di sini saya kekurangan untuk melengkapi tutup kurung, dia akan secara otomatis mengeluarkan suggestion. Kita tinggal klik yes dan keluarlah incentive rate yang dimaksud. Jadi kalau sebelumnya HLOOKUP, VLOOKUP itu begitu rumit ketika digabungkan dengan if, dan begitu banyak logika yang harus kita butuhkan dalam rumus Excel, dengan XLOOKUP kita hanya tinggal 3 operasi aja.
Jadi sekarang menggunakan rumus Excel jauh lebih mudah kan, hanya menggunakan operasi dari XLOOKUP. Itu aja yang dapat saya edukasikan kali ini. Terima kasih teman-teman semua, bye!